Maraknya kasus kekerasan seksual di kampus yang diadukan masyarakat diberitakan di berbagai media, membuat Kemendikbudristek fokus untuk menangani dan mencegah keberluasan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurut data Komnas Perempuan di tahun 2020, terdapat 10 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tersorot oleh media di Indonesia bahkan internasional. Padahal, berdasarkan survei Nama Baik Kampus di tahun 2019, dalam rentang 2 bulan saja diperoleh 174 testimoni penyintas kekerasan seksual. Serem ya kawan-kawan. Jumlah pelaporan yang tidak sebanding dengan jumlah testimoni di lapangan menunjukkan bagaimana sebuah kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek membuat peraturan menteri untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Dan semua pihak sivitas akademika di perguruan tinggi bisa dan perlu ikut serta di dalamnya. Apa saja sih langkah pencegahannya? Pertama, pemimpin perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Khususnya modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berisikan pengetahuan serta uji pra dan pasca pembelajaran mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan tentang dasar filosofis pendidikan di Indonesia dan cara-cara yang baik untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di sekitar mereka. Kedua, pembentukan satuan tugas khusus yang bersifat non-ad hoc. Ketiga, pemasangan tanda peringatan bahwa kampus tidak menoleransi kekerasan seksual. Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di kampus dalam sosialisasi terkait kekerasan seksual. Kelima, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Seperti pemberian edukasi, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Siapa saja sih yang dapat menjadi Satgas Khusus Non-Ad Hoc? Mereka yang dapat menjadi Satgas Khusus Non-Ad Hoc terdiri dari unsur penyidik, tenaga kependidikan, menjadi poin plus bila Anda pernah mendampingi korban tindak kekerasan seksual, punya minat terhadap isu kekerasan seksual, pernah mengikuti kajian tentang kekerasan seksual, ataupun pernah mengikuti organisasi yang berhubungan dengan isu kekerasan seksual. Mudah bukan untuk bisa bergabung bersama Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus Anda? Yuk kita gerak bersama saling jaga, mencegah, dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Supaya kampus kita sehat, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Jangan buru-buru. Kita kan sudah 2 bulan nggak ketemu. Kamu ngapain aja selama pandemi ini? Baju tidur kamu modelnya bagaimana? Kamu ini nggak sabaran ya. Kamu itu kesin. Judul skripsi kamu apa? Sebentar. Saya ada contoh. Kok ini? Jangan-jangan kamu... Sinta, kamu kenapa? Ada apa? Bicara sama ibu. Ada apa? Ada apa?
Kita harus lapor, biar kamu tidak sendiri. Lapor. Kamu kemana aja? Kamu mau lulus gak? Oh, Pak. Ya sudah, malam ini kita ketemu. Tidak bisa secara online seperti ini. Apalagi judul kamu tentang pelayanan. Nanti saya kirim ya alamat hotelnya. Kita kirim datanya pakai USB aja. Biar lebih aman. Kita tidak pernah tahu siapa saja yang bisa melihat data-data kita yang kita kirim lewat internet. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang terhormat Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia, Ibu Fitri Wahyu Rahmadania, MA. Dan selamat pagi juga untuk yang terhormat panelis uji publik hari ini, Ibu Yosefin Dian Indraswari, SPC MPC, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Puli. Dan selamat pagi juga bagi para 7 calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Selamat datang pada uji publik calon panitia seleksi Satgas PPKS. Perkenalkan, saya Adelia Spita, salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia yang nantinya akan menjadi moderator dalam uji publik hari ini. Merupakan kebanggaan bagi saya karena bisa ikut serta dalam kegiatan pagi hari ini, di mana nantinya bisa mendukung keberlangsungan masyarakat yang lebih baik, khususnya di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara uji publik hari ini, ada baiknya kita memanjatkan puji dan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa hadir pada pagi hari ini. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu semua, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyesuaikan di tempat masing-masing.
Baik, Bapak Ibu, untuk membuka acara hari ini, izinkan saya mengundang Ibu Fitri Wahyu Rahmadania MA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia, untuk memberikan kata sambutan. Untuk Ibu Fitri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Adel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ibu Yosefin Dian Indraswari, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pulih yang telah berkenan menjadi panelis pada uji publik pada hari ini. Yang terhormat Ibu Adel, selaku moderator, para calon panitia seleksi Satgas PPKS, serta seluruh sivitas akademika yang telah hadir di ruang Zoom pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir pada kegiatan uji publik calon panitia seleksi Satuan Tugas PPKS di lingkungan Stikom Profesi Indonesia. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya berita terkait kekerasan seksual yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang cukup menjadi sorotan dan concern di kalangan publik, di mana penyintas kekerasan seksual yang dialami oleh sivitas akademika, baik dari kalangan mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan ini telah mendorong Kemendikbudristek untuk membuat Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dengan adanya permen ini menjadi langkah awal bagi perguruan tinggi di Indonesia khususnya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Nah, dari kegiatan ini pula kami Psikomprosia menjadi salah satu langkah penting bagi kami untuk mempercepat terbentuknya Satgas PPKS dan sesuai dengan arahan dari Kemendikbudristek, serta menjadi bentuk komitmen kami tentang kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Yang saya harapkan dari uji publik ini ke depannya Stikom Profesi Indonesia beserta Satgas PPKS bisa berkolaborasi, insya Allah siap memberikan edukasi, pencegahan, penanganan hingga perlindungan bagi korban kekerasan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Ya, semoga tidak terjadi ya. Selain itu juga saya mengajak seluruh sivitas akademika, baik dari dosen, mahasiswa maupun tendik, mari kita bersama-sama mencegah dan berani memerangi kekerasan seksual untuk menciptakan ruang lingkungan kampus yang sehat, aman, dan nyaman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adel. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk kata sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari ketujuh Capansel Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia, untuk mengurangi ketegangan pada pagi hari ini, maka kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu dimohon menyesuaikan posisi duduk ya, agar terlihat lebih proporsional. Boleh dibantu dengan Mbak Apri. Boleh Mbak Apri diberi aba-aba? Dibantu Siska, Bu Adel boleh? Oh, boleh, boleh. Siska Boleh. beri aba-aba, Bapak Ibu siap di posisi 1, 2, 3. Satu kali lagi. Boleh. 1, 2, 3. Sip, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kita sudah senyum, semoga ketegangannya sudah mulai berkurang. Kita akan memasuki pada acara inti pagi hari ini, yaitu pemaparan dari ketujuh calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia, di mana di sini ketujuh Capansel ini telah lulus pelatihan juga seleksi yang diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek. Dan saya mau mengingatkan kembali
tujuan utama dari uji publik hari ini adalah untuk membuka ruang bagi para calon panitia seleksi menerima masukan serta pembuktian bahwa para capansel tidak pernah terlibat kekerasan seksual. Sebentar lagi kita akan Sekarang kita mendengarkan lagi disosialisasikan bersama. tentang kekerasan. Baik, saya lanjutkan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama dari Capansel terpilih mengenai kasus atau tindakan kekerasan seksual yang belakangan ini terjadi. Adapun ketujuh Capansel terpilih Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia adalah Capansel pertama ada Bapak Dr. Novida Irawan MSI selaku dosen dan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Lalu yang kedua ada Ibu Nabila Salmin Al-Jaidi, SIKOM, selaku tenaga pendidik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Capansel ketiga ada Ibu Francisca Emikom, selaku staf program studi Stikom Prosia. Lalu ada Darani Kentaskia, selaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Ada juga Capansel kelima, Safina Rifat, selaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Ada Ibu Eka Megawati Esos MIKOM, selaku dosen dan Kepala LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Dan yang terakhir, Capansel ketujuh, ada Bapak Muhibul Ihsan SIKOM, selaku tenaga pendidik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Para Capansel ini akan memaparkan pandangan dan gagasan mereka secara berurutan dan masing-masing akan mendapatkan waktu selama 3 menit. Setelah semua Capansel selesai menyampaikan pandangan dan gagasannya, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama-sama pandangan dari Capansel yang pertama, Bapak Dr. Novida Irawan MSI selaku dosen dan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Stikom Prosia. Kepada Bapak Novida, saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Dan ucapan terima kasih kepada moderator Ibu Adel untuk waktu yang diberikan kepada saya dalam pemaparan pengalaman dan isu terkait kekerasan seksual. Yang kami hormati Ketua Stikom Prosia, Ibu Fitri Wahyu Rahmadania MA. Yang kami hormati panelis, Ibu Yosefin Dian Idras Wari, Sarjana Psikologi MSI. Dan yang kami banggakan, para calon pansel Satgas PPKS dan hadirin semua. Perkenalkan, nama saya Novida Irawan, sebagai dosen dan sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik di Stikom Prosia. Terkait pengalaman tentang kekerasan seksual, yang pertama, alhamdulillah sudah mengikuti pelatihan PPKS melalui LMS. Kemudian yang kedua, sebagai pendengar korban kekerasan seksual, ya, sebagai listener. Kemudian yang ketiga, tidak pernah melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kemudian pernah membuat kajian tentang konflik internal organisasi, studi tentang pelecehan seksual atau seksual harassment terhadap perempuan di tempat kerja. Kemudian membimbing dan mengarahkan mahasiswa tentang tugas mata kuliah produksi, ya, iklan layanan masyarakat tentang isu-isu yang terjadi saat ini, termasuk kekerasan seksual, misalnya KBG, ya, kekerasan berbasis gender online, kekerasan seksual di kampus, dan lain sebagainya. Nah, pandangan mengenai isu terkait kekerasan seksual, saya coba melihat dalam berbagai perspektif. Yang pertama, indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi
yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754-P-2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Nah, untuk mencapai indikator kinerja utama, perguruan tinggi diharapkan telah mengimplementasikan kebijakan pencegahan 3 dosa besar pendidikan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Nah, saat ini terdapat 2 aturan yang memberikan panduan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, semua ini muncul ya itu akibat meningkatnya kasus kekerasan di perguruan tinggi, yaitu kekerasan seksual sebenarnya dapat terjadi di mana saja. Nah, termasuk di dalamnya di lingkup pendidikan. Nah, secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sehingga menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Nah, kalau kita melihat berdasarkan data dari Komnas Perempuan, ya terdapat 67 laporan kasus pelecehan seksual yang masuk selama tahun 2015 hingga 2021. Sebanyak 35 kasus dari keseluruhan laporan tersebut terjadi di wilayah perguruan tinggi. Nah, selebihnya terjadi di level pendidikan lain seperti di pesantren, sekolah menengah atas atau kejuruan, dan sebagainya. Nah, kekerasannya di kasus kekerasan itu dengan faktor penyebab terdapat dari berbagai sisi, baik dari sisi sivitas akademika maupun lingkungan. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di area kampus adalah karena mahasiswa ditempatkan dalam wilayah subordinasi. Lalu dosen maupun karyawan ataupun tendik berada pada posisi yang lebih superior atau terjadinya relasi kuasa. Dengan demikian, dosen atau karyawan banyak memanfaatkan hubungan tersebut untuk memaksa pihak subordinasi, ya, terjadinya power abuse, ya, untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh perintah serta keinginannya. Nah, salah satunya memenuhi hasrat seksual sehingga banyak mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini kalau kita kutip di dalam kumparan.com. Catatan lain yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 30 tahun 2001 yang bertujuan melindungi para mahasiswa dari kekerasan seksual. Setidaknya di tahun 2019 terdapat 174 kasus di 79 kampus di 29 provinsi. Nah, pelakunya adalah dosen, mahasiswa, staf, tokoh agama di kampus, dan lain sebagainya. Nah, korbannya 96% adalah mahasiswi. Sebanyak 20% tidak melapor dan 50% tidak menceritakan pada siapapun. Ya, ini kita lihat di Jakarta Post. Nah, kemudian tentunya kondisi ini menjadi bertentangan ya, paradoks dengan visi misi kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi tempat persemaian ilmu pengetahuan, seni, teknologi bagi generasi bangsa yang sehat, nyaman, dan aman dari berbagai tindak kekerasan atau pelecehan seksual. Nah, demi mengatasi persoalan ini, Kemendikbudristek telah melakukan langkah serius melalui Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Dan ini mengatur secara tegas sanksi bagi
pelaku pelecehan seksual mulai dari sanksi administratif, ringan, sedang, hingga sanksi administratif berat. Nah, implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu wajib kita diamanatkan oleh Permendikbudristek tersebut. Nah, selama ini yang Stikom telah lakukan yaitu telah mensosialisasikan ya anti intoleransi ya tiga dosa besar perguruan tinggi termasuk kekerasan seksual itu eh, kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan mutu akademik dan kemahasiswaan. Nah, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS ini hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Ya, contohnya implementasi di Stikomprosia yaitu dalam bentuk buku pedoman PPKS dan juga pedoman akademik. Dan juga dilakukan pada saat PMB untuk mahasiswa baru kita mensosialisasikan itu, dan juga pada saat rapat awal perkuliahan antara dosen dan juga petugas yaitu tendik. Nah, dengan demikian harapannya adalah supaya kita sebagai stakeholder perguruan tinggi, ya, Civitas Akademika, dapat mengembalikan marwah kampus menjadi lokasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi mahasiswa untuk keberlangsungan belajar demi masa depan yang akan diraih. Itu saja saya kira pandangan saya mengenai isu terkait kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Novida atas pemaparannya. Saya lanjutkan kepada Capansel nomor 2, Ibu Nabila Salmin Al-Jaidi SIKOM, selaku tenaga pendidik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Ibu Nabila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adel atas waktunya. Selamat pagi kepada Ibu Yosefin Dian Indra-Suari selaku panelis uji pansel hari ini, serta Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Salamin Al-Jaidi sebagai teknik di Stikom Prosia. Di sini saya akan berbagi pengalaman terkait kekerasan seksual. Yang pertama, saya telah mempelajari modul PPKS pada LMS yang telah tersedia. Kemudian untuk pengalaman pribadi saya pernah mengalami kekerasan seksual secara verbal, yaitu berupa catcalling oleh orang yang tidak dikenal saat saya berjalan. Adapun pengalaman terkait kekerasan seksual yang pernah saya alami berupa nonverbal juga, yaitu adanya seorang pria yang saya kenal tetapi tidak terlalu dekat, menggunakan foto saya untuk dijadikan profil WhatsApp tanpa persetujuan saya. Saat kejadian itu, saya hanya bisa menegurnya saja dan menginformasikan bahwa tindakannya tersebut adalah tindakan yang tidak menyenangkan. Saat itu saya tidak tahu kalau kejadian itu merupakan salah satu kekerasan seksual secara non-verbal. Selanjutnya, itu terkait kekerasan seksual, yang di sini banyaknya pemberitaan terkait kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menurut data pada sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak tercatat 24.319 kasus kekerasan seksual pada tahun 2023 yang korbannya terdiri dari 80% perempuan dan 20% laki-laki. Di mana dari jumlah tersebut ada 1.393 kasus berdasarkan tempat kejadian yang terjadi di lingkungan pendidikan. Namun dengan besarnya laporan kasus kekerasan seksual tersebut ditandai dengan telah timbulnya kepercayaan atau kesadaran masyarakat atau korban tentang adanya perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, sehingga masyarakat atau korban mulai berani melaporkan kasus kekerasan tersebut, kasus kekerasan seksual tersebut. Dengan banyaknya jumlah kekerasan seksual yang terjadi yang ada di pendidikan ini, dengan ini juga perguruan tinggi membentuk Satgas PPKS untuk mencegah terjadinya adanya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan demi menciptakan lingkungan yang nyaman dalam perguruan tinggi.
serta mendukung implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Demikian pemaparan saya terkait pengalaman dan isu kekerasan seksual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nabila. Selanjutnya saya ke Capansel ketiga, Ibu Francisca Emikom selaku staf program studi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Ibu Francisca, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Adel atas waktu dan frame-nya, serta terima kasih kepada Ibu Yosepin Dian Indraswari selaku panelis uji publik Capansel Satgas PPKS pada hari ini, serta para hadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca. Saya staf program studi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Di sini untuk isu terkait kekerasan seksual, di mana merebaknya banyak kasus kekerasan seksual dengan korban-korban serta pelakunya masih di bawah umur. Kita baru ini mendengar cerita bahwa di Palopo terjadi pemerkosaan secara beramai-ramai dengan 8 pelaku, yaitu masih berusia di bawah usia atau di SMP. Bahkan salah satu pelakunya masih berusia 12 tahun. Hal tersebut dilaporkan ke kantor polisi, tetapi setelah berjalannya penyidikan, dicabutnya laporan tersebut oleh pihak keluarga. Nah, di sini terlihat jelas bahwa korban serta keluarga masih memiliki rasa takut untuk mengarah ke jalur hukum. Sehingga perlu sekali adanya payung yang jelas terhadap hukum kekerasan seksual ini. Kemudian di sini masih sedikitnya pemahaman terkait kekerasan seksual, bukan hanya jadi banyak orang yang mengetahui bahwa kekerasan seksual itu bentuknya hanya adanya kegiatan asusila seperti misalkan memperlihatkan kemaluan atau segala macam, tapi sebenarnya kekerasan seksual ini bisa berbentuk verbal maupun non verbal. Misalkan kalaupun verbal, misalkan catcalling atau sedang lewat di jalan tiba-tiba ada yang menyiul-nyiul, atau ada yang kalau pakai kerudung assalamualaikum, kadang kalau kita nggak kenal jadi merasa kita khawatir atau ada ketakutan dengan hal tersebut. Atau kalaupun non verbal, misalkan seperti ada orang yang memang mengunggah foto kita tanpa seizin dari kita sendiri, dan mungkin kita tidak nyaman dengan hal tersebut. Lalu untuk pengalaman terkait kekerasan seksual, yang pastinya saya sudah mengikuti pelatihan PPKS melalui LMS yang sudah disediakan. Serta kalau untuk pengalaman pribadi saya sendiri, saya pernah menjadi salah satu korban kekerasan, tapi itu sudah cukup lama dan saat itu isu memang belum terlalu merebak, saya masih SMA. Pada saat saya menunggu angkutan umum, tiba-tiba ada mobil yang melipir ke dekat saya, kemudian menanyakan sebuah alamat dengan menunjukkan sebuah kartu nama. Nah, kartu nama tersebut diarahkan, mohon maaf, ke kemaluannya si pelaku. Kemudian karena hal tersebut sangat mendadak dan terjadilah tonic immobility ya, yang kalau saya pelajarin di LMS itu adanya tonic immobility atau tiba-tiba kelumpuhan sementara. Sehingga untuk berteriak atau segala macam itu pun saya tidak berani ya, karena memang benar-benar langsung diem aja, dan itu memang terjadi terhadap saya. Jadi memang penting sekali untuk adanya penegakan hukum atau payung yang jelas terhadap kekerasan seksual ini. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Francisca. Selanjutnya saya ke Capansel yang keempat. Ada Daraniken Taskia selaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Kepada Dara, saya persilahkan. Baik, Bu Adel, terima kasih. Selamat pagi untuk
Ibu Dian Indaswari dan para para peserta dan juga para eh, apa ya. Perkenalkan, nama saya Darani Kentaskia selaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Terkait pengalaman kekerasan seksual, alhamdulillah saya telah mengikuti latihan PPKS melalui LSM yang sudah disediakan. Dan saya juga pernah menjadi pendengar atau listener teman yang mengalami pelecehan seksual. Terkait isu atas kekerasan seksual, pentingnya bagi kita untuk mendukung program pendidikan seksual yang komprehensif untuk mencegah kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran tentang batasan dan persetujuan akan kekerasan seksual. Sebagai individu atau sebagai mahasiswa mungkin menjadi korban seringkali mengalami stigmatisasi dan ketakutan untuk melaporkan kekerasan seksual atau rasa malu gitu, atau tidak percaya dirinya akan diterima oleh proses hukum atau lingkungan sekitarnya juga. Sehingga penting bagi kita selaku pansel memberikan akses mudah untuk layanan dukungan dan konseling atau dukungan medis bagi korban kekerasan seksual. Terima kasih atas pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dara. Selanjutnya ada Safina Rifat selaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Safina, silahkan. Baik, terima kasih Bu Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dian Indaswari dan Bapak Ibu sekalian yang telah join di Zoom ini. Jadi pengalaman terkait kekerasan seksual yaitu pengalaman yang pertama mengikuti pelatihan PPKS melalui LMS. Saya pernah menjadi listener teman saya yang mengalami pelecehan seksual. Jadi pada saat itu saya sedang jalan bersama, lalu tiba-tiba ada ODGJ yang menyentuh bagian sensitifnya. Lalu saya membantu untuk melaporkan kepada warga setempat. Adapun isu terkait kekerasan seksual, bentuk dukungan dalam kegiatan pemerintah memutuskan rantai kekerasan seksual di perguruan tinggi guna membentuk satgas yang sesuai dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Saya kira itu pemaparan singkat dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Safina. Bapak Ibu hadirin semua, mohon maaf ada dua capansel kami yang berhalangan, ada sedikit kendala teknis jadi belum bisa bergabung kepada Zoom ini. Maka untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan untuk ke sesi tanya jawab yang akan langsung ditanyakan oleh panelis kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Yosefin Dian Indraswari, SPC MPC, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pulih. Nantinya panelis akan diberikan kesempatan bertanya kepada capansel terpilih, masing-masing diberikan waktu 15 menit. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja persilakan Ibu Dian untuk bertanya kepada capansel terpilih. Ibu Dian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih juga dan apresiasi pada teman-teman Capansel ya. Saya beri aplaus dulu ya pada teman-teman semua. Terima kasih juga, saya belajar banyak ya dari presentasi Bapak Ibu teman-teman sekalian tadi gitu, karena ini juga sekaligus ada kita juga saling belajar bersama-sama ya, tidak hanya teman-teman Capansel tapi juga mungkin saya juga belajar dari proses ini. Nah, ini kenapa sebetulnya juga tadi sudah disampaikan ya, kekerasan seksual kok cukup penting gitu di saat ini diinikan, bahkan Permendikbudristek 30 2021 itu lebih duluan disahkan daripada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS nomor 12 tahun 2022. Karena berdasarkan riset,
kampus itu adalah tempat terjadinya kekerasan seksual tertinggi nomor 3. Nomor 1 itu di tempat publik, nomor 2 di transportasi publik, justru nomor 3 adalah kampus sebagai pusat, bukan pusat ya, tetapi sebagai tempat banyak terjadinya kekerasan seksual. Saya cukup senang karena teman-teman di sini tadi memahami bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya sifatnya perkosaan, bukan hanya sifatnya fisik, tapi juga dijelaskan tadi ada yang verbal, ada juga yang mungkin secara visual gitu ya, dan juga bisa juga bentuk-bentuk lainnya gitu. Ada 21 jenis kekerasan seksual yang didefinisikan di Permendikbudristek 30 2021 dengan aturan turunannya itu Persekjen 17 tahun 2022. Nah, di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek yang terbaru di satuan pendidikan, mulai satuan pendidikan dini sampai menengah, itu justru didefinisikan ada 26 jenis kekerasan seksual. Ini lebih banyak dibandingkan dengan definisi di TPKS, karena TPKS memang undang-undangnya lebih tinggi, jadi mengaturnya memang lebih general gitu ya. Sementara di Permendikbudristek itu lebih detail tentang jenis kekerasan seksual. Yang dimaksud kekerasan atau tidak itu adanya persetujuan. Kalau ada persetujuan berarti bukan kekerasan, tetapi kalau tidak ada persetujuan, termasuk tadi ya mengedarkan foto atau mungkin konten yang sebetulnya dikirimkan dengan persetujuan pada yang bersangkutan, tetapi tidak setuju untuk disebarluaskan, itu juga termasuk dalam kekerasan. Nah, definisi kekerasan atau tidak itu tidak berlaku bagi kalau ada mahasiswa yang 18 tahun ke bawah dalam hitungan anak itu ya, meskipun dilakukan suka sama suka, kalau dia statusnya anak itu tetap kekerasan seksual gitu. Jadi hubungan seksual dengan anak di 18 tahun ke bawah itu meskipun suka sama suka tidak disebut sebagai konsensual karena harus persetujuan dari wali atau orang tuanya. Kemudian kalau korban penyintas mengalami disabilitas, terutama disabilitas secara mental gitu ya, itu juga tidak termasuk dalam bisa memberikan persetujuan. Atau juga di bawah pengaruh obat-obatan dan minuman keras, itu juga tidak dimasukkan sebagai yang memberikan persetujuan, yang artinya tidak ada konsensual di situ gitu ya, kalau dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras. Nah, dengan demikian, karena kasus kekerasan seksual cukup tinggi di perguruan tinggi gitu, sementara perguruan tinggi adalah ladang bagi persemaian calon pemimpin masa depan gitu ya. Jadi memang kemudian perlu ya segera dibentuk Satgas PPKS gitu ya untuk pencegahan dan juga penanganan. Saya yakin bahwa setiap kampus pasti ada ya, meskipun mungkin sifatnya tadi seperti catcalling, seperti ini seperti mungkin bercandaan gitu yang seksis dan juga merendahkan, tapi itu termasuk dalam kekerasan. Nah, makanya penting juga nanti sosialisasi bagi teman-teman kalau ada satgas yang terpilih begitu ya. Dan kalau kita bicara kekerasan seksual itu tidak hanya perbuatan. Kadang-kadang juga saya ketika diajak Kemendikbudristek untuk investigasi kasus-kasus KS di perguruan tinggi gitu, banyak juga yang kemudian menanyakan, loh bukan dosennya cuman merayu ya, dia bisa menolak seperti di film tadi ya, atau kan cuman dicium, cuman dipegang. Kenapa kok dampaknya bisa sedemikian gitu? Karena memang kalau kita bicara kekerasan seksual tidak hanya perbuatannya, tetapi juga dampak yang dialami oleh penyintas atau korban gitu. Jadi dampak psikologisnya seringkali tidak mudah karena ini adalah yang pelakunya seringkali orang-orang yang dihormati, yang dipercaya gitu, sehingga itu merusak juga ruang aman dan juga rasa 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 tidak terlindungi itu kemudian menjadi hilang gitu. Jadi memang wajar jika korban penyintas itu ada reaksi marah, reaksi jijik, kadang-kadang tidak menyalahkan pelaku tapi menyalahkan dirinya sendiri gitu ya. Dan sehingga kemudian kalau kita bicara kekerasan seksual tidak hanya perbuatannya tetapi juga dampak terhadap yang menerima gitu ya. Jadi tadi penetapan sanksi memang diberikan teman-teman di kampus, tetapi memang nanti itu akan melihat juga tidak hanya perbuatan tapi dampaknya gitu. Jadi memang ini oh ya, saya kembali lagi ya. Ini saat ini kita lagi menguji pansel, bukan menguji satgas. Teman-teman di pansel nanti yang terpilih nanti akan memilih satgas yang bertugas. Jadi satgas ini sifatnya ad hoc, hanya ketika sampai satgas terbentuk. Tapi tugas teman-teman di pansel tidak mudah ya, karena merumuskan juga juknis, petunjuk teknis untuk cara-cara pemilihan
Satgas, termasuk nanti juga menyusun bagaimana cara seleksinya, termasuk juga harus mengumumkan siapa saja kandidat Satgas sebelum dilakukan pemilihan dan sebagainya. Tetapi, oh ya, sebelum saya ke situ juga, Permendikbudristek ini kewenangannya memang hanya di bawah Kemendikbudristek gitu ya. Yang berbeda dengan Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi ini adalah ranah administratif. Yang bisa dilakukan kampus juga ranah administratif nantinya. Sanksinya ringan, sedang, berat itu mulai dari skorsing gitu ya, atau mungkin penundaan untuk status sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai tendik gitu ya. Meskipun juga ada juga kampus yang kemudian begini, kok enak ya sudah menjadi pelaku malah diskorsing masih dapat gaji gitu ya. Itu juga ini, tetapi memang harus ada juga ini ya, sanksi yang benar-benar memberikan rasa keadilan gitu. Bukan semata-mata hanya untuk ini, tapi memang sanksinya hanya administratif untuk Permendikbudristek. Tapi di atas itu ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS yang mandatnya dan tegas-tegas menjelaskan bahwa tidak ada tindak kekerasan seksual yang tidak dilanjutkan di jalur hukum, artinya pengadilan. Meskipun kami juga mengalami sebagai pendamping itu tidak mudah ya, dan seringkali juga korban penyintas itu cukup permintaan maaf dari pelaku gitu ya, atau pemulihan terhadap dirinya itu sudah cukup. Tetapi mandat undang-undang itu harus dibawa ke pengadilan gitu. Nah, kampus itu nanti Satgas juga harus memfasilitasi kalau memang korban penyintas ingin berlanjut ke pengadilan, tetapi ranah dari ini memang hanya sanksi administratif. Sampai kalau yang berat itu pemutusan sebagai status sebagai mahasiswa, dosen, atau tendik gitu ya. Dan kalau memang itu juga cukup berat, itu bisa juga kemudian direkomendasikan pada Itjen Kemendikbudristek untuk mungkin mencabut status sebagai ASN, kalau dia ASN gitu. Jadi sanksinya kalau itu sudah misalkan perbuatannya sudah masif dilakukan bertahun-tahun dan kerusakannya cukup dalam, biasanya hingga sampai pencabutan sebagai status ASN gitu. Ya. Nah, kembali lagi, maaf ya saya kalau agak panjang, mungkin sekalian juga kita belajar sama-sama gitu. Nah, apa sih bedanya antara Pansel dengan Satgas? Kalau berdasarkan Permendikbudristek 30/2021 pasal 24, Pansel ini sebetulnya cukup hanya 3 atau maksimal 7 orang. Jadi 3 orang cukup, tetapi memang harus mewakili dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa gitu. Dan 2/3-nya perempuan, karena sebagaimana tadi teman-teman Pansel juga menyampaikan, penyintas korban terbanyak adalah perempuan gitu. Jadi dan pada umumnya ini ganjil ya, supaya tidak terjadi deadlock dalam kalau harus ada pemungutan suara, tidak deadlock. Jadi bisa 3, bisa 5, bisa 7 gitu. Nanti saya juga akan rekomendasikan jumlah berdasarkan itu, tapi nanti ini adalah kewenangan kampus untuk memilih. Saya hanya bisa merekomendasikan, tapi memang otoritas dari kampus untuk memilih berapa pansel yang dibutuhkan. Nah, kalau di Satgas itu hanya disebutkan minimalnya. Minimalnya 5 orang gitu. Ada kampus yang sampai 15, ada juga yang kurang, ada juga yang lebih gitu ya. Tetapi hanya minimal 5 untuk Satgas. Nanti ada 5 fungsi untuk Satgas ya, mulai dari pencegahan, kemudian penerimaan laporan, penanganan, perlindungan baik bagi korban penyintas, saksi, maupun juga bagi Satgas itu sendiri gitu ya. Kemudian hingga terakhir pemulihan. Nah, terkait pemulihan, ini kalau dari Permen itu tidak hanya disebutkan bagi korban penyintas. Jadi kalau pelaku itu sampai hanya maksudnya mendapatkan sanksi yang ringan sampai sedang, yang artinya diskorsing, nanti kembali lagi ke kampus, itu sebelum kembali menjalankan fungsi harus menjalani yang disebut konseling pengubahan perilaku bagi pelaku. Ini, dan ini ada di semua mandat undang-undang terkait kekerasan di Indonesia, baik Undang-Undang Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga PKDRT, Undang-Undang TPKS, termasuk dalam Permen 30/2021 juga ada menyebutkan tentang konseling pengubahan perilaku bagi pelaku. Atau kampus juga sebetulnya bisa menyediakan termasuk juga untuk calon pelaku ya, terutama kalau kampus-kampus ini biasanya kampus-kampus yang banyak teknik atau mungkin yang ini yang seringkali ujaran guyonan seksis itu biasa, itu perlu juga mungkin sosialisasi dan pencegahan, termasuk juga konseling pengubahan perilaku bagi yang membutuhkan gitu. Nah, oh ya, kembali ke Satgas. Tadi minimal 5 orang, 2/3 perempuan karena memang korban penyintas sebagian besar perempuan gitu ya, dan dimandatkan undang-undang. Tetapi ada kas lagi di Satgas ini 50% ya, minimal 50% itu terdiri dari mahasiswa. Jadi di Satgas ketua nanti harus dosen. Tendik dan mahasiswa bisa menjadi sekretaris. Ketua dan sekretaris sekaligus dihitung sebagai anggota.
tetapi keanggotaannya minimal 50% mahasiswa. Karena memang dari risetnya juga korban penyintas sebagian besar dari mahasiswa. Tadi disebutkan Pak Novida ya bahwa seringkali ada relasi kuasa gitu ya di perguruan tinggi selain relasi gender gitu. Nah, ini yang juga mengakibatkan bahwa karena sebagian besar korban ada penyintas adalah mahasiswa, maka dalam satgasnya minimal 50% juga itu harus mahasiswa gitu. Nah, ini teman-teman pansel nanti kalau terpilih, ini juga punya meskipun tugasnya sebentar ya, bersifat ad hoc, tapi punya juga beban moral, tanggung jawab moral untuk membantu teman-teman satgas dalam teman-teman yang memilih gitu ya. Dan nanti artinya ini juga tugas yang tidak mudah, saya yakin Bapak Ibu teman-teman, karena saya juga pernah menjadi dosen, pernah jadi mahasiswa gitu ya, tapi untuk teknik memang belum. Untuk teknik saya pernah, karena kebetulan suami saya PhD di Australia, saya pernah juga jadi teknik di salah satu kampus di Australia gitu. Jadi sudah mewakili juga 3 unsur ini ya. Saya tahu bahwa beban kerja Bapak Ibu ini tidak mudah ya. Beban kerja dosen, teknik, dan mahasiswa ini kan juga luar biasa. Ini juga sebetulnya salah satu bentuk itikat baik jihad yang untuk kebaikan dengan menjadi pansel maupun satgas terpilih nantinya gitu. Maaf kalau saya cukup panjang karena ini kebetulan waktunya nggak leluasa karena hanya 5 orang gitu ya. Mungkin mungkin saya ingin sharing dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini kan saya harus memilih gitu nantinya ya. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat baik tentang pengetahuan dan juga pengalaman terkait dengan KS, dan saya juga mengapresiasi ada juga di sini teman-teman Capansel yang berani terbuka. Saya pernah menjadi korban atau penyintas gitu. Ini hal yang nggak mudah, tetapi juga teman-teman berani untuk menyampaikan. Saya ingin bertanya begini, apa yang membuat saya harus memilih Bapak Ibu teman-teman sebagai pansel nantinya gitu? Atau kalau ada pertanyaan yang lebih mudah, jika seandainya boleh memilih pansel atau satgas, apakah Bapak Ibu memilih menjadi pansel atau satgas? Satgas ini kan lebih panjang ya waktunya ya, sampai 2 tahun. Dan nanti bisa dipilih lagi kembali untuk perpanjangan 1 tahun gitu. Dibandingkan dengan pansel yang hanya singkat gitu. Tapi nanti mohon dijelaskan, kenapa saya harus memilih Bapak Ibu sebagai pansel di Stikom Prosia ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau Bapak Ibu terpilih, apa yang akan dilakukan? Untuk jika terpilih menjadi pansel, apa yang akan dilakukan dalam tugas-tugas sebagai pansel terpilih gitu. Itu saja Bu Moderator, maaf kalau agak panjang dan mohon maaf kalau ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, Ibu Dian, terima kasih. Nggak banyak wawasan dan pengetahuan tadi atas pemaparan Ibu Dian. Baik, kelima pansel. Kira-kira ada yang sudah siap dengan jawabannya? Monggo saja. Bisa langsung, kayaknya yang senyum Pak Novida sudah siap, Pak? Dipersilahkan, Ya, Pak. baik. Terima kasih Ibu Adel dan terima kasih Ibu Dian ya selaku panelis. Oke, pertanyaan pertama adalah alasan jika terpilih gitu atau alasan Ibu Dian memilih gitu ya. Jadi sebenarnya concern di perguruan tinggi seperti yang kita ketahui bahwa isu tentang kekerasan itu, kekerasan seksual, tadi disampaikan kampus itu adalah yang tertinggi gitu. Nah, dalam hal ini tentu saja harus ada upaya yang dilakukan oleh pihak kampus. Nah, saat ini saya sebagai dosen dan juga sebagai wakil ketua 1 di bidang akademik yang memang sehari-harinya bertemu dengan mahasiswa, kita sering diskusi dan lain sebagainya. Nah, dengan sebetulnya mengambil momen sebagai pejabat di lingkungan perguruan tinggi lebih mudah untuk mengkoordinasikan ke semua stakeholder, kepada pimpinan sebagai jembatan, kemudian kepada mahasiswa, kepada tendik, dan juga mungkin kalau berdasarkan Permendikbudristek itu ada warga kampus dan juga masyarakat umum itu. Nah, kemudian tentu saja apa yang akan dilakukan ya karena berdasarkan mandat dan undang-undang ya apa yang
sirat di dalam Permen Dikbudristek ya, bahwa tentu saja untuk mencegah ya mencegah adanya kekerasan dan lain sebagainya, sehingga apa, kita kembali lagi bahwa mengembalikan marwah perguruan tinggi itu menjadi tempat mahasiswa untuk nyaman belajar, menimba ilmu, mengembangkan karir dan lain sebagainya untuk masa depan. Nah, saya kira itu. Nah, untuk mengenai teknis ya nanti bisa dilakukan berdasarkan diskusi setelah terbentuknya pansel, kemudian satgas dan lain sebagainya. Saya kira itu jawaban singkat Ibu Adel dan Ibu Dian ya, laku panelis. Terima kasih. Baik, Pak Novide, terima kasih jawabannya mantap sekali, Pak. Boleh saya lanjutkan mungkin ke Ibu Francisca atau Ibu Nabila terlebih dahulu? Ibu Francisca boleh. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Adel atas kesempatannya dan terima kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Kalau untuk pertanyaan pertama, kenapa harus memilih saya sebagai pansel nantinya? Karena saya sendiri adalah salah satu korban yang tadi saya ceritakan bahwa pada saat hal tersebut terjadi, saya tidak tahu harus melapor kemana. Jadi cukup dengan adanya pansel ini saya harapkan siapapun nantinya khususnya di lingkungan perguruan tinggi yang mengalami kekerasan seksual tersebut bisa punya wadah atau punya payung yang jelas di perguruan tinggi untuk memfasilitasi uh, baiknya seperti apa kejadian ini ditindaklanjutkannya. Jadi bukan hanya disimpan sendiri, kemudian solusinya apa? Bukan berarti pada saat korban datang lalu kita langsung datang ke hukum atau ke jalur hukum gitu ya. Tapi kan mungkin di dalam juga ada diproses dulu, kira-kira dipertimbangkan kurang lebih keputusannya akan dilanjut ke jalur hukum ataukah dengan sanksi administratif lainnya, seperti itu sih. Kalau untuk kenapa harus, maksudnya kenapa untuk memilih Siska sebagai salah satu pansel nantinya. Kemudian kalau untuk apa yang akan dilakukan apabila terpilih jadi Capansel, yang pastinya Siska akan mensosialisasikan terkait perlunya Satgas di perguruan tinggi untuk membantu teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Jadi selain menghimbau dan mensosialisasikan, kita juga mengetuk hati para satgas untuk ayo kita join bikin organisasi kecil untuk membantu para korban kekerasan. Tapi kita tidak harapkan itu terjadi di Stikomprosia khususnya si Ibu Dian ya. Kita berharapnya memang tidak terjadi di sini. Tapi kalaupun memang ada, berarti kita memang harus mengantisipasi sebelumnya. Seperti itu sih. Kurang lebih Bu Dian untuk jawaban singkat saya. Terima kasih Bu Dian dan Bu Abi. Baik, terima kasih Bu Francisca. Semoga harapannya terwujud ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada depresi. Amin. Selanjutnya Ibu Nabila Salmin Al-Jaidi. Bagaimana pandangannya? Silakan Ibu Nabila. Ya, terima kasih Bu Adel. Kenapa harus memilih saya sebagai Capansel? Mungkin sama seperti Mbak Siska ya, karena sebagai korban sebelumnya tidak ada wadah atau tempat kita untuk mengadu, karena biasanya malu ya ngejelasin tentang pengalaman ini gitu. Biasanya orang juga memandang sebelah mata atau kayak dianggapnya sepele gitu. Terus saya juga sebagai eh, pendik ya ingin eh, ikut serta mendukung salah satu bentuk dukungan saya terhadap program pemerintah untuk memutus rantai kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan terutama ya. Untuk em, apa tadi yang kedua? Oh, apa yang akan dilakukan jika, aduh, maaf, aku grogi. Apa yang akan dilakukan jika terpilih jadi pansel ya? Apa yang dilakukan jika terpilih jadi pansel? Mungkin sama akan melakukan edukasi penjelasan terlebih dahulu tentang PPKS
sendiri atau menginformasikan bahwa banyaknya korban dan semoga dengan adanya nanti Satgas itu tidak akan terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nabila. Saya akan beralih ke Capansel dari mahasiswa. Darani Ken, boleh dipaparkan? Ya, baik pada dengan pertanyaannya, mengapa memilih saya untuk menjadi pansel dengan apa namanya, selain dengan alasan pribadi gitu ya Bu, saya juga untuk mendukung dan melindungi korban, kayak lebih minat gitu. Terus dan memastikan keadilan dan kontribusi pada upaya pencegahan kekerasan seksual eh, di kampus gitu mungkin ya Bu. Dan misalnya setelah apa upaya yang saya lakukan setelah terpilih sebagai pansel kekerasan seksual, yaitu selain supaya langkah-langkah atau sosialisasi Satgas pada kekerasan seksual, saya juga akan memberikan dukungan kepada korban atau teman mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual agar bisa lebih memilih atau membuka suara untuk ke jalur yang lebih lebih apa namanya, lebih ke jalur hukum lah ibaratnya gitu, dan juga bisa agar lebih bisa memilih satgas yang baik dan sesuai gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dara. Selanjutnya ke pansel terakhir. Setelah ini saya akan kembalikan ke Ibu Dian, atau jika para hadirin, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh nanti raise hand atau boleh ketik saja pertanyaannya di kolom chat. Seperti itu. Saya ke Capansel terakhir, Safina Rifat, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan pertama ya. Alasan kenapa harus memilih saya sebagai pansel adalah karena saya sendiri merupakan saksi dari teman saya yang mengalami kekerasan seksual. Jadi seumpamanya nanti, tapi jangan sampai ini terjadi lagi di kemudian hari, saya bisa tahu apa langkah pertama yang saya harus lakuin. Jadi saya tidak ter apa ya, jadi saya tidak bingung apa yang harus pertama kali saya lakukan. Dan untuk pertanyaan kedua, apa yang dilakukan seandainya saya terpilih sebagai pansel, yaitu eh, saya akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil seleksi, serta memastikan adanya tindak lanjut yang tepat. Lalu mengadopsi pendekatan yang empati dan mendukung terhadap korban. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Safina. Saya kembalikan ke Ibu Dian. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Karena saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin masih mengetik ya Bu ya. Baik, Silakan Bu Nabi. Bapak Ibu, terima kasih teman-teman Bapak Ibu juga untuk jawabannya. Hanya yang perlu digarisbawahi di sini, nanti pansel terpilih tidak boleh menjadi satgas ya. Jadi kalau sudah jadi pansel, tugasnya memilih satgas, tetapi tidak bisa memilih dirinya sendiri gitu. Satgas harus di luar pansel. Itu ya yang nanti jadi ini. Jadi nanti saya akan rekomendasikan berdasarkan ranking gitu. Ranking ini bukan bukan siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih ini, tapi juga saya menyesuaikan dengan aturan di Permendikbudristek ya, bahwa harus ada 3 elemen tadi, dosen, tendik, dan mahasiswa gitu. Jadi nanti rankingnya saya berikan ranking, tetapi teman-teman di Stikom Prosia sendiri yang silahkan memilih apakah cukup 3 orang atau mungkin 5 orang, karena yang diuji publik hari ini hanya 5 orang gitu ya. Jadi silahkan dipilih 3 sampai atau 5 begitu. Nah, saya rasa sih untuk pertanyaan saya cukup. Baik, terima kasih Ibu Dian, terima kasih Bu Fitri. Bu Dian, jika diizinkan boleh kita balik Bu, jadi Capansel yang bertanya jika masih ada yang kurang jelas. Boleh Bu Dian? Silakan. Silakan. Silakan.
Capansel, jika ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, ada? Saya kira cukup Cukup ya? karena ya nanti detailnya ya nanti tadi yang disampaikan Ibu Dian, si Komprosia bisa ada kerjasama untuk dalam hal ini gitu. Iya. Atau bisa disampaikan dengan Mbak Francisca karena kebetulan saya dikontak oleh Mbak Oh, Francisca. baik, baik. Saya bilang Baik, Ya. Terima terhubung. terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dian. Saya rasa ini nanti jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa langsung dikirimkan saja. Nanti ada kontaknya Ibu Francisca nanti jika ada pertanyaan mengenai Capansel ya. Mohon maaf Ibu Adel, ke-mute ya untuk mikrofonnya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena saya bersemangat sekali jadi lupa mematikan mute-nya. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali untuk panelis kita untuk uji publik hari ini, Bu Yosefin Dian Indraswari yang telah memberikan banyak sekali ilmu ya kepada kita semua, tidak hanya pada para Capansel, tapi juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya pun juga banyak lagi ditambah ilmunya dan pertanyaan yang sangat membangun sekali untuk semua Capansel Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk para Capansel Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia yang sudah memaparkan pandangan serta jawaban-jawaban yang sangat bijak yang diharapkan dengan pertanyaan atau masukan-masukan yang diberikan oleh Ibu Dian, ini dapat dikembangkan lagi, serta yang paling penting, ini dapat memilih calon satgas yang berkualitas dan kredibel sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara hari ini untuk uji publik. Maka ada baiknya sebelum mengakhiri uji publik Capansel Satgas PPKS, kita berdoa kembali Bapak Ibu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Stikom Prosia, Ibu Fitri Wahyu Rahmadania MA, dan panelis juga Ibu Yosefin Dian Indraswari SPC, serta Bapak Ibu Capansel dan Bapak Ibu hadirin semua yang ikut berkontribusi pada acara pagi hari ini. Mewakili seluruh panitia uji publik hari ini, mohon izin untuk undur diri dan mohon maaf jika ada perkataan atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam, terima kasih. Kemudian mohon maaf tadi jaringannya terganggu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih dalam ya Bu ya terkait kerjasama selanjutnya.